Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ayunita. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan terkait poligami atau monogami, yang mana topik ini tuh memang sangat sensitif apabila kita membahas terkait ayat tersebut, gitu teman-teman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait ayat poligami, yang mana di situ tuh mengandung pro kontra gitu ya. Apalagi kita sebagai perempuan pastinya tuh sangat sensitif ketika kita mendengarkan kalimat poligami. Itu kayak gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan poligami. Nah, mungkin di sini saya akan membacakan ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat poligami ini terdapat di surat An-Nisa ya teman-teman. Surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hiftum alla ta'dilu fa wahidatan ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udun. Nah, di sini ayatnya berarti jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak ataupun anak yatim bila kamu menikahinya, nikailah perempuan lain yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, nikailah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Jadi dari kalimat masna wa sulasa wa ruba, di situ menekankan bahwa seolah-olah pernikahan itu boleh ketika laki-laki itu menikahi 1 atau 2 perempuan gitu. Apabila kalian bisa berlaku adil. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan surat ini menggunakan tafsir Al-Manar, yang mana tafsir Al-Manar ini dikarang oleh ulama kontemporer, bisa dibilang ulama kontemporer ya. Tafsirnya itu bernama tafsir Al-Manar. Jadi di sini saya akan membahas surat An-Nisa menurut tafsir Al-Manar yang dikarang oleh Muhammad Abduh. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait bagaimana Muhammad Abduh itu memberikan solusi atau menafsirkan terkait ayat surat An-Nisa ayat 4 ini. Nah, bagaimana Muhammad Abduh mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi bagi orang yang takut memakan harta anak yatim yang dinikahi, yaitu menikahi 4 wanita selain anak yatim. Dan jika takut tidak dapat berbuat adil, maka sebaiknya menikahi seorang wanita saja, karena hal tersebut dapat menjauhkan kita dari perbuatan tidak adil dan zalim kepada kaum wanita. Nah, demikian sangatlah jelas bahwa syarat paling utama dari ayat tersebut adalah sebuah keadilan, yang mana tidak semua orang itu bisa berbuat adil. Bahkan dengan hal-hal kecil aja itu seseorang itu belum tentu bisa ketika berbuat adil. Seperti yang dikutip dalam tafsir Al-Manar, nanti saya akan perlihatkan. Nah, bahkan Islam itu mempersempit kebolehan poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja. Nah, syarat paling utama seorang suami untuk berpoligami adalah dia harus benar-benar dapat berlaku adil. Jadi itu tadi Muhammad Abduh itu menekankan bahwa ya poligami itu memang dibolehkan, tapi ya syarat utamanya adalah seseorang itu harus berbuat adil. Jadi ayat itu bukan seolah-olah memperbolehkan orang itu untuk berpoligami, tapi menekankan bahwa keadilan gitu. Yang mana Muhammad Abduh itu berpikir bahwa keadilan itu emang sangat sulit gitu. Tidak semua orang itu bisa berbuat adil, apalagi ketika di rumah tangga terdapat 2 wanita gitu kan, yang mana otomatis di situ pasti banyak sekali perbedaan atau ya ini tidak cocokan gitu. Apalagi perempuan itu kan sangat sensitif ya. Nah, Muhammad Abduh itu mengatakan barang siapa yang merenungkan kedua ayat tersebut akan mengetahui bahwa sesungguhnya kebolehan poligami dalam Islam itu adalah perkara yang sangat dipersempit, seakan-akan poligami itu merupakan salah satu hal yang sangat darurat gitu. Kedaruratan yang hanya dalam keadaan keterpaksaan. Nah, syarat berbuat adil jauh dari sikap diskriminatif. Poligami ini dapat merusak keharmonisan seorang keluarga. Nah, poligami ini akan hanya menciptakan sebuah permusuhan di dalam keluarga gitu. Itulah kerusakan yang terjadi pada zamannya Muhammad Abduh.
Makanya Muhammad Abduh mengatakan bahwa bisa dibilang Muhammad Abduh itu seperti mengharamkan poligami, karena menurut Muhammad Abduh ini sangat tidak mungkin seseorang berpoligami dapat mendidik masyarakat. Tuh. Nanti saya akan cantumkan tafsirannya, tafsir Al-Manarnya. Selanjutnya, maka apabila para pemikir memikirkan perkara persempitannya, poligami tidak mungkin dapat dilakukan pendidikan terhadap umat apabila masih terdapat praktik poligami. Nah, maka sesungguhnya suatu rumah tangga di dalam terdapat 2 orang istri dan seorang suami, maka dapat sulit menegakkan aturan di rumah tangga, bahkan terjadi suami istri saling mendukung terhadap hancurnya rumah tangga. Setiap anggota keluarga menjadi musuh bagi anggota keluarganya lain, akan muncul anak-anak lahir dan tiap istrinya. Nah, kemudian mereka saling memusuhi satu sama lain, maka kerusakan poligami ini berawal dari individu, kemudian berefek kepada keluarga dan beri efek kepada umat pada umumnya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kan tidak mungkin gitu dalam suatu rumah tangga terdapat 2 wanita. Mungkin saja bagi orang yang benar-benar bisa bersikap adil, apabila itu dilakukan oleh orang-orang, menurut saya orang-orang tertentu saja gitu. Mungkin yang ditakutkan juga Muhammad Abduh, nah ketika setiap istri itu memiliki anak, kan tidak mungkin setiap anak itu juga bisa akur lah, bisa akur. Jadi di situ ini banyak mudorotnya gitu. Lebih baik poligami ini tidak usah dilakukan daripada dilakukan, yang mana di situ mengandung mudorot, mengandung permusuhan, terus mengandung hal-hal negatif lah ya pokoknya. Jadi di situ Muhammad Abduh mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk berpoligami. Nah, terus terdapat praktek poligami dari zaman Muhammad Abduh dan Nabi Muhammad. Poligami berkembang memiliki faedah-faedah, diantaranya menyambungkan nasab keturunan, tidak muncul kerusakan poligami pada awal ajaran Islam yang sudah benar-benar tentram di hati umat Islam. Nanti saya akan mencantumkan ininya juga. Nah, poligami pada awal Islam memiliki faedah-faedah, diantaranya yang penting adalah menyambung nasab atau keturunan, dan berhubung nampak pada masa tersebut kemudaratan tersebut terjadi pada masa kini karena ajaran benar-benar masuk ke dalam jiwa perempuan dalam laki-laki ini. Dan pembunuhan, anak membunuh orang tuanya, kemudian orang tua membunuh anaknya, istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya. Hal ini benar-benar terjadi pada zamannya. Nah, jadi dari tafsirannya tafsir Al-Manar ini, pada zamannya Muhammad Abduh itu dijelaskan bahwa poligami ini sangat mengundang kemudaratan gitu, mengundang hal-hal yang sangat negatif, karena pada zamannya itu terdapat anak membunuh orang tuanya, suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya. Nah, itu yang terjadi pada zaman Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh itu sangat tidak merekomendasikan untuk poligami gitu teman-teman. Jadi sebaiknya dihindari, karena pada zamannya Muhammad Abduh aja sudah sericuh itu gitu loh, apalagi di zaman sekarang gitu kan, kayak sebaiknya poligami itu hanya dilakukan oleh orang profesional saja gitu. Tafsir Al-Manar itu menanggapi terkait monogami. Nah, di sini menurut tafsirnya, tafsir Al-Manar itu melihat bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keadilan berumah tangga. Nah, dalam konteks ini kan menilai bahwa monogami itu lebih sejalan dengan prinsip-prinsip dibandingkan poligami gitu. Jadi yang mana monogami ini kan ya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menikah dengan satu wanita dan dengan satu pria itu lebih efektif gitu, ketika kita mau menjalankan keluarga yang harmonis, keluarga bahagia, keluarga cemara. Maksudnya kayak tidak ada campur tangan dari orang lain, bukan orang lain tapi lebih tidak etis ketika tiga kepala hidup dalam satu rumah, dan apalagi pasti akan memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki keturunan, dan di situ pasti yang mana anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Jangankan untuk kayak anaknya biar akur gitu, kayak dari istrinya saja pasti sudah tidak satu pemikiran seperti itu. Menurut saya pendapat saya terkait tafsir Al-Manar ini, karangan Muhammad Abduh, saya sangat menyetujui, karena
yang mana poligami itu kan di dalamnya mengandung maksudnya pernikahan yang melebihi dari satu wanita gitu kan, yang mana tidak semua perempuan atau bahkan kita sendiri sama teman aja itu banyak pro kontra terkait pemikiran ini, apalagi ketika kita menikah terus di dalamnya terdapat 2 istri 1 suami misalnya, yang itu menurut saya perempuan ini kan sangat cringe gitu teman, dan yang menurut saya perempuan itu sangat sensitif sekali gitu ketika dijadikan satu gitu, bahkan kita sama saudara saja yang sedarah aja tidak mungkin tidak satu pemikiran gitu, apalagi ini 2 perempuan yang berbeda yang notabene dari orang tua yang berbeda dijadikan satu gitu kan ya, pasti sangat mengundang konflik yang tidak baik gitu kan. Dan menurut saya sendiri apalagi di zaman sekarang gitu, bahkan laki-laki yang menikahi satu wanita saja itu tuh belum tentu bisa berbuat adil sepenuhnya gitu, kayak secara lahir batinnya itu belum tentu gitu, kok apalagi 2 gitu kan. Jadi ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya pribadi ya sebaiknya tidak usah dilakukan poligami gitu, tapi uruslah rumah tanggamu gitu, kayak cukup satu wanita jalani dengan sungguh-sungguh, kemudian tetap menjalankan kewajiban sebagai suami, sebagai istri, sama menjalin keharmonisan dalam berkeluarga seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, saya tidak menyetujui poligami, dan menurut saya poligami itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar taat menjalankan, takut akan larangan, menjalankan perintah yang baik dan menjauhi larangan yang buruk, dan benar-benar laki-laki yang bisa bertanggung jawab dan bisa berbuat adil, yang mana adil itu tidak semua orang bisa gitu, bahkan hal sekecil apapun kita tuh bisa tidak berbuat adil gitu, apalagi hal dalam pernikahan yang mana niatnya menikah itu kan sebuah ibadah yang harus sebuah ibadah yang isinya kita ingin mencari pahala gitu, bukan mencari hal-hal yang buruk. Jadi kita beribadah kepada Tuhan, kepada Allah untuk menjalankan kewajibannya sebagai manusia. Mungkin cukup sekian dari saya penafsiran dari Al-Manar, yang mana ya intinya dari tafsir Al-Manar ini bahwa sebaiknya tidak adanya poligami, karena yang poligami itu memunculkan banyak sekali kemudaratnya, seperti suami membunuh istri, istri membunuh suami. Ditakutkan hal-hal seperti itu, yang mana sebaiknya monogami aja gitu, maksudnya menikah dengan satu wanita saja, fokus ya, niatkan menikah dengan beribadah, dengan kebaikan, kemudian bangunlah keluarga yang harmonis. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.